Kalau kita bicara soal ekonomi, kebijakan negara, dan masa depan kepercayaan publik, satu hal yang paling sering terdengar justru adalah kata-kata, pernyataan, janji, optimisme yang diucapkan di forum, di podium, di layar kaca. Tapi sejarah sudah berkali-kali membuktikan, kata-kata yang tidak diikuti tindakan hanya akan melahirkan kekecewaan. Bahkan lebih berbahaya lagi, ia bisa melahirkan kehancuran kepercayaan. Dan kepercayaan dalam ekonomi adalah mata uang yang nilainya jauh lebih mahal dari sekadar angka di APBN. Itulah mengapa kalimat, kalau ngomong doang, juga nggak ada gunanya, menjadi pembuka yang keras, jujur, dan sekaligus menampar. Karena realitas ekonomi tidak bergerak karena retorika, melainkan karena langkah, karena keputusan, karena implementasi yang nyata. Dan disinilah diskusi tentang pajak, korteks, belanja negara, hingga pergerakan IHSG menemukan benang merahnya. Bukan sekadar soal naik atau turun, bukan sekadar soal angka atau grafik, melainkan soal bagaimana negara membangun trust di tengah tekanan global dan ekspektasi publik yang semakin kritis. Masalah korteks misalnya. Dari luar, publik melihatnya sebagai sistem yang bermasalah, lambat, dan memicu ketidaknyamanan. Media membicarakannya, analis mengkritiknya, bahkan muncul spekulasi yang beragam. Namun yang menarik, bukan sekadar pengakuan bahwa ada masalah, melainkan cara masalah itu didekati. Ketika seorang pengambil kebijakan mengatakan bahwa ia datang, menginvestigasi, dan membongkar persoalan sampai ke lapisan terdalam, itu menunjukkan satu hal penting. Negara tidak sedang menutup-nutupi, melainkan mencoba memahami mesin dari dalam. Latar belakang teknis menjadi relevan di sini. Ketika seseorang yang pernah bersentuhan dengan dunia teknologi, bahkan mengenyam pendidikan teknik di Institut Teknologi Bandung, berbicara tentang layer system, coding, dan kontraktor aplikasi, maka narasi itu berubah dari sekadar politik menjadi teknokratis. Masalah korteks tidak dilihat sebagai isu politis, tetapi sebagai persoalan sistem. Layer 1 dan 2 bisa dibenahi, tapi layer aplikasi masih terkunci karena berada di tangan kontraktor. Dalam hal ini LG. Ini bukan alasan, melainkan penjelasan tentang batas kewenangan dan proses yang sedang berjalan. Yang sering tidak disadari publik adalah bahwa memperbaiki sistem negara tidak sesederhana mengganti saklar. Ada kontrak, ada struktur, ada tahapan. Namun yang penting adalah arah dan konsistensinya. Masukan diberikan setiap hari, perbaikan dilakukan terus-menerus, dan targetnya jelas. Sistem harus membaik, bukan sekadar tambal sulam. Di titik ini, kepercayaan dibangun bukan dari janji akan beres, tetapi dari kerja senyap yang berkelanjutan. Masuk ke isu pajak. Diskusinya menjadi jauh lebih sensitif. Pajak selalu berada di titik paling rawan antara kebutuhan negara dan daya tahan masyarakat. Secara teori, benar bahwa pajak mengurangi disposable income. Ini bukan asumsi liar. Ini rumus dasar ekonomi. Ketika pajak naik, ruang belanja masyarakat menyempit. Dan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pertanyaan publik menjadi wajar. Bukankah ini bertentangan dengan semangat counter-cyclical policy yang seharusnya melindungi daya beli? Jawabannya tidak disederhanakan, tetapi justru diputar dari sudut pandang yang lebih struktural. Pajak pada dasarnya adalah pergeseran, bukan penghilangan nilai. Uang tidak lenyap, ia hanya berpindah tangan. Masalahnya, selama ini bukan pada pajaknya, melainkan pada apa yang terjadi setelah pajak dikumpulkan. Ketika uang pajak nongkrong, tertahan di sistem, tidak segera dibelanjakan, maka efek kontraksinya terasa nyata. Ekonomi terasa kering, perputaran melambat, dan sektor swasta ikut menahan diri. Namun logikanya berubah ketika pajak langsung dikonversi menjadi belanja negara yang produktif. Ketika uang yang dikumpulkan tidak disimpan terlalu lama, tetapi segera dibelanjakan dalam program-program yang mendorong aktivitas ekonomi, maka efeknya bisa berbalik. Dari sisi fiskal, ada dorongan langsung. Dari sisi pembangunan, ada proyek berjalan. Dari sisi swasta, ada sinyal bahwa permintaan akan muncul. Uang tidak lagi diam, ia berputar. Dan dalam ekonomi, perputaran itulah yang menciptakan kehidupan. Disinilah muncul pernyataan penting yang sering luput dari perhatian. Pajak tidak dinaikkan sembarangan. Ada timing, ada siklus. Pajak akan dinaikkan ketika ekonomi tumbuh di atas 6%. Artinya, ketika masyarakat sedang kuat, ketika dunia usaha sedang ekspansif, ketika optimisme sudah terbentuk, pada titik itu, membayar pajak tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi yang masuk akal. Bahkan, secara psikologis, masyarakat bisa happy membayar pajak,
karena merasa bagian dari pertumbuhan. Ini bukan pendekatan populis, melainkan pragmatis. Negara tidak memeras ketika rakyat lemah, tetapi mengajak berbagi ketika ekonomi sedang naik. Dan disinilah konsep trust kembali menjadi kunci. Kepercayaan bahwa negara tidak akan mengambil secara serampangan, tetapi menghitung dengan cermat. Namun kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dari kebijakan fiskal. Ia juga dibentuk dari ekspektasi, dari sentimen, dari apa yang diyakini pelaku ekonomi tentang masa depan. Disinilah konsep self-fulfilling prophecy dalam ekonomi menjadi relevan. Ketika konsumen percaya ekonomi akan membaik, mereka berani belanja. Ketika pengusaha percaya permintaan akan naik, mereka berani ekspansi. Ketika investor percaya kebijakan konsisten, mereka berani menanam modal. Tetapi optimisme semacam ini rapuh jika hanya dibangun lewat kata-kata. Karena itu, pernyataan optimistis harus diikuti tindakan cepat. Ketika dikatakan bahwa dana akan masuk ke sistem, maka dalam 2 hari, dana itu benar-benar masuk. Bukan bulan depan, bukan setelah rapat panjang, tetapi sekira. Disitulah ekspektasi berubah menjadi real impact. Grafik yang tadinya datar mulai bergerak. Kurva yang tadinya ragu mulai naik, dan optimisme tidak lagi bersifat psikologis, tetapi empiris. Pasar modal adalah cermin paling jujur dari hal ini. Investor tidak membeli narasi, mereka membeli kebijakan. Mereka membaca arah, menilai konsistensi, dan menerjemahkannya ke dalam posisi portofolio. Ketika ada yang mengatakan indeks akan hancur, pasar justru menunjukkan sebaliknya. Karena di balik hiruk-pikuk saham gorengan, ada saham-saham besar dengan fundamental kuat yang menjadi penopang indeks. Dan selama kebijakan memberi sinyal stabilitas dan pertumbuhan, pasar akan merespons positif. Pernyataan to the moon memang terdengar provokatif, bahkan dianggap berlebihan oleh sebagian orang. Tapi di baliknya, ada logika siklus bisnis. Dalam pengalaman puluhan tahun, dari awal hingga akhir siklus, pertumbuhan pasar bisa mencapai 4 hingga 5 kali lipat. Ini bukan ramalan mistis, bukan tebak-tebakan manggis, melainkan hitungan berbasis data historis dan pola perilaku sistem ekonomi. Bahwa angka pastinya bisa berbeda, tentu, tetapi arah besarnya tidak muncul dari ruang hampa. Di titik ini, kritik tentang risiko menjadi relevan, karena tidak ada kebijakan tanpa risiko. Tidak ada pertumbuhan tanpa kemungkinan gagal. Dan pertanyaan tentang utang pun mengemuka. Bukan sekadar soal besarnya stok utang, tetapi soal debt service ratio, beban bunga, dan keberlanjutan fiskal. Angka-angka ini nyata dan tidak bisa diabaikan. Namun diskusi utang tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Hampir semua negara berutang. Perbedaannya ada pada disiplin dan tujuan. Apakah utang digunakan untuk menutup lubang tanpa arah, atau untuk mendorong pertumbuhan yang terukur? Pilihannya seringkali pahit. Berhenti berutang bisa membuat ekonomi stagnan, pembangunan terhenti, dan akhirnya justru menciptakan krisis yang lebih dalam. Sebaliknya, berutang secara terukur bisa menjaga ekonomi tetap bergerak, asalkan risikonya dikendalikan. Ini bukan soal benar atau salah, tetapi soal memilih risiko mana yang paling rasional. Hidup tidak lagi di surga, tanpa constraint. Semua sumber daya terbatas. Setiap keputusan punya konsekuensi. Tugas kebijakan publik bukan menghilangkan risiko, tetapi mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan dampak terburuknya. Pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan sederhana namun mendalam. Ekonomi bukan ilmu gaib. Ia bukan mantra. Ia bukan ramalan kosong. Ia adalah ilmu yang bisa dipelajari, dihitung, dan diuji. Ketika dipahami dengan baik, ia memang bisa terlihat seperti dukun, seolah menebak masa depan. Padahal yang dilakukan hanyalah membaca pola, data, dan perilaku manusia. Risiko akan selalu ada, seumur hidup. Dalam ekonomi, dalam kebijakan, dalam pembangunan, yang penting bukan menghindari risiko, tetapi mengelolanya dengan pengetahuan, disiplin, dan niat yang jujur. Dan di atas semua itu, ada satu hal yang tetap relevan. Berdoa. Karena pada akhirnya, sekuat apapun hitungan manusia, selalu ada faktor yang berada di luar kendali.